Sebaik-baik perkumpulan, yaitu taman surga. Kita sedang duduk di taman surga. Kalau kita mengingat Allah, tenang gak kira-kira hati kita? Tenang. Kita di rumah punya masalah, hadir majelis, lalu diajak zikir, diajak ingat Allah, hati tenang, masalahnya lupa. Tapi ukuran ilmu bukan kita berbangga-bangga hadir majelis. Buat apa kita hanya berbangga-bangga saja, tetapi hadirnya kita nuntut ilmu gak membawa perubahan dalam diri kita. Bicara kita masih sama, masih seneng gibah, berarti ilmunya gak nyantol, gak manfaat ilmunya. Jadi ukuran kita hadir di majelis harus mampu membawa perubahan. Bicaranya berubah, pakaiannya berubah. Sebaik-baik pakaian yang harus menjadikan pakaian takwa. Ini ukuran ilmu. Jadi semakin kita banyak hadir majelis, berarti harus semakin takut sama Allah. Mau merendahkan orang takut, mau menilai orang takut, mau benci sama orang takut. Takut sama Allah, bukan takut sama manusia. Hidupnya hanya untuk dilihat Allah, bukan hidupnya untuk dinilai manusia, dilihat sama manusia. Kalau kita cuma mikirin hidup kita pengen dilihat oleh manusia, pengen dinilai sama manusia, bu, kasihan, capek, karena gak ada manusia yang sempurna. Tapi kalau hidup kita hanya untuk Allah, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, gak kepengen minta pujian atau dibanggain atau kita dianggap hebat, enggak, tapi semuanya untuk Allah, insya Allah Allah akan berikan balasannya. Kalau kita berbuat baik sama manusia, memperlakukan manusia baik, memuliakan manusia, Allah langsung, bu, Allah yang akan memperlakukan kita sama seperti kita memperlakukan orang lain. Walaupun imannya kita nih naik turun, kalau lagi naik kenceng banget ibadahnya, kalau lagi turun 2 rakaat duha aja males. Gak ada yang bisa menjamin kita manusia ini bisa istiqomah dengan amalan kita, gak bisa. Manusia gak ada yang bisa menjamin dirinya bisa istiqomah dengan amalannya, enggak. Waktu yang dikasih oleh Allah yang sangat singkat ini, bu, kita tinggal di dunia itu singkat banget, bu. Gak ada yang tahu kapan besok kita selesai tugas kita di dunia. Kita punya tugas sebagai hamba Allah di dunia ini. Apa tugasnya? Ibadah, habli minallah dan habli minanas. Dan kita nggak tahu kapan tugas itu selesai, kapan waktunya berakhir, kapan kita mati. Tapi saat kita masih punya waktu, panjang umur, masih dikasih waktu, kesempatan di dunia oleh Allah, manfaatkan waktu kita untuk ibadah sebaik-baiknya. Sekelas Fir'aun masih dikasih rahmat sama Allah, masih ditungguin tobatnya sama Allah. Allah masih nunggu tobatnya Fir'aun. Allah masih kasih rahmat buat Fir'aun, sampai Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam untuk bicara sama Fir'aun. Dari hati ke hati kali aja Fir'aun hatinya lembut, langsung taubat. Berarti kan Allah masih punya rahmat, masih punya kasih sayang, cinta, ampunan buat Fir'aun. Sekelas Fir'aun loh, bu. Nah kita siapa? Kita juga nggak sekelas Fir'aun. Kita manusia biasa. Allah saja masih mengampuni, gak benci sama Fir'aun. Nah kita siapa? Kita benci sama hamba Allah yang lainnya. Keburukan dibalas dengan keburukan, hal yang biasa, gak dapat reward kita. Ngurangin reward kita di mata Allah, iya. Ngurangin pahala kita di mata Allah, iya. Tapi kalau keburukan dibalas dengan kebaikan, itu rewardnya Masya Allah. Wanita salehah sama wanita ahli ibadah beda, bu. Wanita salehah insya Allah dia ahli ibadah, tapi wanita yang ahli ibadah belum tentu salehah. Istrinya lagi masak, siang hari suaminya pulang pengen ngajakin ibadah. Kalau wanita salehah, istri yang salehah langsung buru-buru matiin kompor, langsung nemuin suaminya, karena suaminya lagi pengen ibadah. Sekalipun dia lagi zikir, bu, sampai ngasih kode, bu, dipanggil mah gak nyaut, dipanggil sayang diem baik, dikasih kode dia tetap zikir. Itu bukan wanita salehah, itu bukan istri salehah. Istri salehah taruh zikirnya, dia tunaikan ibadahnya kepada suami. Ya Rasulullah, apakah benar wanita dunia ini jauh lebih baik dari bidadari surga? Jawab Rasul.
Ibu Umi Pipi ke Kabupaten Sumeneb, Kecamatan Kota, Desa Pamelokan, di Masjid Al-Kautsar Giling, Perumnas. Dimulai ya Ibu, biar tidak menitangkan mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Siap. Yang saya takdimi, yang saya hormati, yang saya banggakan, Ibu Ustadzah Umi Pipi beserta rombongan, Ibu Ketua Muslimah Al-Kautsar beserta ibu-ibu pengurus, ibu-ibu muslimah, hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini ibu-ibu sekalian diberi kesehatan dan kesempatan sehingga bisa hadir bermuwajahah, bertatap muka di tempat ini dalam suatu acara ahlan wa sahlan safari dakwah Umi Pipi bertempat di Masjid Al-Kautsar Perumnas Giling. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta dengan semua keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan semoga kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini bersama-sama akan selalu mendapatkan syafaat Rasulullah dan bersama dengan Rasulullah di akhirat dan di surga Allah nanti. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu muslimah yang berbahagia dan yang dimuliakan Allah, untuk mengawali acara di siang hari ini, marilah kita buka bersama dengan pembacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillah. Terima kasih. Selanjutnya acara tunggal yang kita nanti-nantikan dari tadi, dakwah yang akan disampaikan langsung oleh Umi Pipi. Ibu-ibu siap-siap dengan semua kondisi yang ada pada siang hari ini untuk menerima semuanya, untuk mendengarkan, menyaksikan dan menyimak dengan baik apa yang akan beliau sampaikan nanti. Kepada Umi Pipi, waktu disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kursi ya? Enggak, saya pakai kursi. Enggak kelihatan yang di belakang. Ya. Kalau saya di kursi, yang di belakang kelihatan. Alhamdulillah. Bismillahi masyaallah, la yasukul khair ilallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su' ilallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'mati fa minallah. Bismillahi masyaallah,
la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi 'adada ma khalaqa fis sama', subhanallahi 'adada ma khalaqa fil ard, subhanallahi 'adada ma baina dzalik, subhanallahi 'adada ma huwa khaliq. Alhamdulillahi 'adada ma khalaqa fis sama', alhamdulillahi 'adada ma khalaqa fil ard, alhamdulillahi 'adada ma baina dzalik, alhamdulillahi 'adada ma huwa khaliq. Allahu akbar 'adada ma khalaqa fis sama', Allahu akbar 'adada ma khalaqa fil ard, Allahu akbar 'adada ma baina dzalik, Allahu akbar 'adada ma huwa khaliq. La ilaha illallah 'adada ma khalaqa fis sama', la ilaha illallah 'adada ma khalaqa fil ard, la ilaha illallah 'adada ma baina dzalik, la ilaha illallah 'adada ma huwa khaliq. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah. Nikmat dari Allah. Allah kumpulkan kita di sini dalam turun curahan hujan. Salah satu berkah turun itu adalah hujan. Turunnya hujan adalah berkah. Turunnya hujan adalah ijabah doa. Apalagi dalam perkumpulan hari ini, sebaik-baik perkumpulan, yaitu taman surga. Kita sedang duduk di taman surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bergembiralah kalian saat kalian melewati taman surga. Bergembiralah kalian saat kalian bisa duduk di taman surga. Lalu bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud taman surga? Taman surga ini majelis. Majelis yang orangnya di dalamnya berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Itu adalah taman surga, kata Rasulullah. Kita kalau mau masuk pintu surga, Bu, harus lewati tamannya dulu. Seperti halnya ibu mau masuk pintu rumah, harus lewat teras dulu, baru bisa kebuka pintunya, baru masuk pintu rumahnya. Begitu juga saat kita mau masuk pintu surganya Allah, harus melewati tamannya dulu. Dan taman surganya itu majelis, harus ada perantaranya dulu ya. Di majelis kita tenang hati ya. Ini makna ayat, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dakhuli jannati. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku dengan hati yang diridhoi, hati yang selamat, qalbun salim, dan masuklah ke dalam surgaku, masuklah ke dalam golongan orang-orangku, dan masuklah ke surgaku. Gak langsung masuk surga, Bu. Kalimat masuklah ke dalam surgaku adanya di akhir, tapi di situ dijelaskan masuklah bersama golonganku dan masuklah ke surgaku. Berarti kita masuk surganya Allah harus ada perantaranya. Tadi dikatakan, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kan gitu. Dan majelis ilmu, majelis taklim itu, saat kita duduk di majelis taklim, pasti hati kita tenang. Pasti hati kita tenang.
Karena kita diajak mengingat Allah, maka tadi Rasulullah katakan bahwa majelis ilmu, majelis zikir itu adalah taman surga. Majelis di mana orang-orangnya berzikir kepada Allah. Kalau kita mengingat Allah, tenang nggak kira-kira hati kita? Tenang. Kita di rumah punya masalah, hadir majelis, lalu diajak zikir, diajak ingat Allah, hati tenang, masalahnya lupa dengan masalah yang saat itu di rumah. Kayaknya kita riweh gitu, pusing gitu. Begitu hadir majelis, diajak zikir, sebelum mulai majelis zikir dulu, sholawat dulu, tenang hati, Bu. Inilah taman surga yang bikin kita tenang. Dari perantara itulah, dari perantara inilah ya, yang membawa kita, kalau kita udah duduk di majelis, diajak untuk ingat Allah. Semakin ingat Allah, kita semakin taat sama Allah, semakin bertakwa kepada Allah, maka akan semakin beramal soleh. Dari amal soleh ini yang mendatangkan keridoannya Allah, baru kita masuk ke surganya Allah. Berarti kan harus ada perantaranya untuk bisa masuk ke surganya Allah. Salah satunya ini tadi, taman surga, majelis ilmu kan kita. Tapi ukuran ilmu, Bu, saat kita hadir majelis, biasanya majelis itu dipenuhi sama ibu-ibu ya. Majelis ilmu itu udah dikuasai sama ibu-ibu. Ibu-ibu tuh hobinya ngaji terus, Senin sampai Minggu. Kalau di Jakarta penuh, Bu, majelis taklim tuh penuh, banyak banget majelis taklim. Setiap hari ada aja majelis taklim ya. Dan ketemunya dia lagi kan gitu ya. Karena orang-orang majelis biasanya dia akan cari lagi majelis lagi, datang lagi ke sana kemari, ya ketemunya itu aja. Tapi ukuran ilmu bukan kita berbangga-bangga hadir majelis dengan ulamanya, dengan ustazahnya yang namanya besar, terus kita bangga bisa hadir di majelisnya. Enggak. Buat apa kita hanya berbangga-bangga saja, tetapi hadirnya kita nuntut ilmu enggak membawa perubahan dalam diri kita. Bicara kita masih sama, masih seneng gibah, berarti ilmunya nggak nyantol, nggak manfaat ilmunya. Jadi ukuran kita hadir di majelis harus mampu membawa perubahan. Bicaranya berubah, pakaiannya berubah. Apakah pakaiannya harus seperti ini? Enggak. Yang dimaksud pakaiannya berubah bukan begini. Cadar saya juga belum jaminan diri saya masuk surganya Allah. Tapi bagaimana pakaian kita berubah menjadikan pakaian yang kita pakai menjadi rasa malu kita, mampu menjaga kehormatan diri kita, memuliakan diri kita sebagai seorang wanita yang fitnahnya luar biasa. Wanita itu, ini yang harus kita jaga. Harus punya rasa malu dan takut sama Allah. Ini sebaik-baik pakaian yang harus menjadikan pakaian takwa. Ini ukuran ilmu. Jadi semakin kita banyak hadir majelis, berarti harus semakin takut sama Allah. Mau merendahkan orang takut, mau menilai orang takut, mau benci sama orang takut. Takut sama Allah, bukan takut sama manusia. Hidupnya hanya untuk dilihat Allah, bukan hidupnya untuk dinilai manusia, dilihat sama manusia. Kalau kita cuma mikirin hidup kita pengen dilihat oleh manusia, pengen dinilai sama manusia, Bu, kasihan, capek nanti ya, karena gak ada manusia yang sempurna. Tapi kalau hidup kita hanya untuk Allah, lillah karena Allah, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, gak kepengen minta pujian atau dibanggain atau kita dianggap hebat, enggak, tapi semuanya untuk Allah, insya Allah Allah akan berikan balasannya sendiri. Kalau kita berbuat baik sama manusia, memperlakukan manusia baik, memuliakan manusia, Allah langsung, Bu, Allah yang akan memperlakukan kita sama seperti kita memperlakukan orang lain, seperti kita sama memperlakukan hamba Allah kan kita. Jadi biar Allah yang muliain kita. Ini alhamdulillah, ini sebaik-baik perkumpulan. Maka syukuri, bersyukur dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Kenapa harus bersyukur dengan nikmat iman dan nikmat Islam? Karena kalau melihat perjuangannya para sahabat,
perjuangannya para nabi, perjuangannya Rasulullah dalam menyebarkan Islam, dalam mengenalkan Allah kepada kita. Nggak mudah perjuangannya, Bu, ya, nggak mudah. Maka saat kita dikasih, kita punya iman, walaupun imannya kita nih naik turun. Kalau lagi naik kenceng banget ibadahnya, kalau lagi turun 2 rakaat duha aja males. Ya, ini iman kita manusia naik turun, dan gak ada yang bisa menjamin kita manusia ini bisa istiqomah dengan amalan kita, nggak bisa. Manusia nggak ada yang bisa menjamin dirinya bisa istiqomah dengan amalannya, enggak. Manusia sehari bisa nambahin dosa, tapi manusia sehari nggak bisa nambahin amal solehnya. Manusia 1 hari bisa nambah dosa, tapi manusia 1 hari bisa ngurangin amal solehnya. Itu sifatnya manusia. Maka kita bersyukur saat kita masih punya iman, dikasih nikmat iman, ya, pakai untuk beramal soleh. Waktu yang dikasih oleh Allah yang sangat singkat ini, Bu. Kita tinggal di dunia itu singkat banget, Bu. Nggak ada yang tahu kapan besok kita selesai tugas kita di dunia. Kan kita semuanya punya tugas masing-masing, Bu. Kita diciptakan oleh Allah, dikasih tugas. Apa tugasnya, Bu? Ibadah. Kita ditugasi oleh Allah. Kita punya tugas sebagai hamba Allah di dunia ini. Apa tugasnya? Ibadah, habli minallah dan habli minanas. Dan kita nggak tahu kapan tugas itu selesai, kapan waktunya berakhir, kapan kita mati. Tapi saat kita masih punya waktu, panjang umur, masih dikasih waktu, kesempatan di dunia oleh Allah, manfaatkan waktu kita untuk ibadah sebaik-baiknya. Kenapa? Karena saat waktu kita habis, ya, saat waktu kita di dunia habis, kita nggak bisa beribadah lagi. Nanti yang ada nyeselnya di akhirat. Saat kita udah di dalam kubur baru nyesel. Ya Allah, ternyata siksa kubur itu ada. Ternyata kubur itu gelap, sempit. Yang nemenin saya cuma amal soleh, cuma ibadah saya. Coba kemarin di dunia saya habiskan waktu saya untuk sholat. Coba di dunia saya habiskan harta saya buat sedekah, buat nolongin orang. Coba waktu di dunia saya buat baca Quran, buat belajar lagi baca Quran, memahami lagi. Maka kuburan saya nggak akan begini. Kita butuh amalan yang gak pernah terputus. Salah satunya anak yang soleh dan solehah, ilmu yang bermanfaat. Nah, selama di dunia kalau kita gak mendidik anak-anak kita untuk menjadi soleh-solehah, bagaimana dia bisa mendoakan kita? Nah, selama di dunia kalau kita gak menuntut ilmu, ya, bagaimana nanti, ya, di dalam kubur ini seperti apa? Siapa yang nemenin kita kalau bukan amal soleh kita? Nah, itu. Maka jangan sampai penyesalan itu datang di akhir. Maka saat kita dikasih waktu sekarang oleh Allah, manfaatkan waktu dengan beramal soleh. Setiap waktu harus ada amal soleh yang kita lakukan. Allahnya jangan dikasih sisa, Bu. Baca Quran sisa-sisa, nonton TV, baca Quran sisa-sisa nonton sinetron, baca Quran sisa-sisa buka sosial media. Baru ada sisa waktu, oh ya udah deh buka Qurannya. Ya. Allahnya dikasih sisa waktunya, baru baca Quran seayat, 2 ayat, 3 ayat udah ngantuk matanya. Ya. Udah begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yasin wal qur'anil hakim, innaka laminal mursalin. Lama-lama suaranya nggak kedengeran. Ini saking khusyuknya atau ngantuk kan gitu. Ya, maka Allahnya jangan dikasih sisa. Ya, Allah dulu baru dunia. Karena Allah yang memiliki dunia. Allah yang menciptakan dunia, Allah yang paling tahu siapa-siapa keadaan orang-orang yang ada di dunia. Jadi cari Allahnya dulu, baru kejar dunianya. Kalau kita cari Allah, insya Allah dunia dikasih sama Allah, Bu. Ini kita ngejar yang memiliki, yang mempunyai rezeki, yang ngasih kita rezeki. Nanti rezekinya dikasih sama Allah.
Tapi jangan ngejar rezekinya dulu, Allahnya kita tinggalin, gimana mau dikasih kan gitu. Ini manfaatin waktunya, alhamdulillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang termulia, salawat dan salam untuk beliau. Manusia yang mulia yang hidupnya dihabiskan mikirin kita. Lalu bagaimana dengan kita? Salawat dan salam untuk manusia yang mulia, yang hartanya dihabiskan di jalan Allah untuk umatnya. Lalu bagaimana kita umatnya? Salawat dan salam untuk manusia yang mulia, yang nangisnya, rindunya untuk umatnya. Lalu bagaimana dengan kita? Salawat dan salam untuk manusia yang mulia, yang waktunya dihabiskan untuk kita. Lalu bagaimana dengan kita? Salawat dan salam untuk manusia yang mulia, yang dalam satu malam bisa 100 kali taubat, dan taubatnya itu untuk menambal taubat umatnya. Lalu bagaimana dengan kita? Ini Nabi kita, pemimpin kita, yang laparnya buat kita, sedihnya mikirin kita, taubatnya buat nambal taubat kita. Kenapa Rasulullah taubat, Bu? Orang Rasulullah manusia mulia, gak punya dosa, kekasih Allah. Kenapa Rasulullah taubat hingga 100 kali taubat dalam satu malam, kakinya sampai bengkak? Kenapa Rasulullah taubat? Manusia mulia, kekasih Allah. Kenapa Rasulullah taubat? Untuk menambal taubat umatnya. Suatu malam, di saat Rasulullah berada di rumah istrinya Ummu Aisyah, lalu saat Ummu Aisyah terbangun di tengah malam tidak melihat Rasulullah, dicarilah Rasulullah, dan ternyata Rasulullah berada di masjid sedang sholat malam. Lama sekali sholatnya, ditungguin oleh istrinya Ummu Aisyah, ditungguin. Selesai sholat, istrinya bertanya, "Ya Rasulullah, kapan engkau tidurnya ya Rasulullah? Istirahatlah ya Rasulullah, engkau ini manusia mulia, engkau ini enggak punya dosa. Kapan engkau tidur ya Rasulullah? Kapan engkau istirahat?" Apa jawab Rasulullah? "Kalau aku terlelap tidur, bagaimana keadaan umatku di yaumil qiyamah nanti? Tapi ya Rasulullah, aku perhatikan engkau dalam satu malam ini sampai 100 kali bertaubat kepada Allah hingga kakimu bengkak. Engkau bertaubat kepada Allah, padahal engkau manusia yang mulia, engkau gak punya dosa ya Rasulullah. Untuk apa engkau bertaubat?" Apa jawab Rasulullah? "Aku bertobat dalam satu malam 100 kali lebih, bertobat kepada Allah hingga kakiku bengkak, hanya untuk menambal taubat umatku. Di saat umatku hari itu dicabut nyawanya oleh Allah, dia belum sempat bertobat, aku jadikan taubatku ini untuk menambal taubat umatku." Itu yang dilakukan Rasulullah buat kita. Lalu bagaimana diri kita yang setiap hari gak bisa jauh-jauh dari dosa? Kadang kita berbuat dosa dengan lisan kita, menghina orang, mencaci, menghakimi, menjudge, merendahkan orang, menilai orang buruk. Padahal saat kita menilai, membenci orang, Allah saat itu sedang nilai kita. Saat kita membenci orang, kita nggak sadar Allah tidak pernah membenci hambanya. Dan gitu. Sekelas Fir'aun saja, Bu, sekelas Fir'aun masih dikasih rahmat sama Allah, masih ditungguin taubatnya sama Allah. Allah masih nunggu taubatnya Fir'aun. Allah masih kasih rahmat buat Fir'aun, sampai Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam untuk bicara sama Fir'aun. Dari hati ke hati kali aja Fir'aun hatinya lembut langsung taubat.
Berarti kan Allah masih punya rahmat, ya, masih punya kasih sayang, cinta, ampunan buat Fir'aun, sekelas Fir'aun loh Bu. Nah kita siapa? Kita juga nggak sekelas Fir'aun. Kita manusia biasa, ya. Allah saja masih mengampuni, nggak benci sama Fir'aun. Nah kita siapa? Kita benci sama hamba Allah yang lainnya. Ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah menyebarkan rahmat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Yuk belajar dari akhlaknya beliau. Beliau sudah contohkan Bu. Beliau yang kekasih Allah, gak pernah namanya benci sama orang. Sekalipun di zamannya beliau hatersnya sudah banyak Bu. Kalau istilah sekarang itu apa ya? Netizen. Ya, betul nggak? Kalau di zaman sekarang istilahnya netizen. Di zaman Rasulullah netizennya juga udah ada. Di depan mata lagi. Bahkan lebih parah mungkin. Rasulullah diludahi sama hatersnya. Rasulullah dilemparin batu sama hatersnya. Rasulullah dicaci maki langsung sama hatersnya. Diusir, dikejar-kejar, mau dibunuh oleh hatersnya. Kalau haters sekarang kan sembunyi di balik handphonenya, di balik jempolnya, ya tinggal ngetik doang, nggak kenal ini ngetik. Tapi jangan salah, ketikan kita, jempol kita, handphone kita nanti jadi pemberat kita di akhirat. Semua tercatat di mata Allah apa yang kita lakukan. Kita contoh Bu, Rasulullah dalam menghadapi haters-hatersnya, pembenci-pembencinya, apakah Rasulullah membalas kebencian? Enggak. Kalau kebencian dibalas dengan kebencian, hal yang biasa Bu, nggak dapat reward kita, ya, nggak istimewa, hal yang biasa. Keburukan dibalas dengan keburukan, hal yang biasa, nggak dapat reward kita. Ngurangin reward kita di mata Allah, iya. Ngurangin pahala kita di mata Allah, iya. Tapi kalau keburukan dibalas dengan kebaikan, itu rewardnya Masya Allah, ya. Kita udah diajarin sama Rasulullah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibenci, gak diterima, diusir, dikatakan penipu, pembohong, penyihir, ya. Tapi Rasulullah gak marah. Hak mereka mau menilai seperti apa. Rasulullah balas dengan tindakan, dengan akhlak yang dari akhlak terpuji itu memuliakan orang. Lihat asbab akhlak, banyak sekali orang-orang masuk ke dalam Islam asbab akhlaknya Rasulullah. Ini udah dicontohin, harusnya kita seperti ini, ya. Diludahi gak balas ngeludah. Rasulullah nih pernah lewat di rumah Bu, ada seorang pernah lewat, ada seorang nenek-nenek. Di sini ada nenek-nenek nggak? Banyak ya. Bu, Nek, mana nenek-nenek? Ini di hadapan saya nenek-nenek semua ini. Nek, di surga nggak ada nenek-nenek. Di surga nggak ada nenek-nenek, maaf ya. Ada seorang nenek-nenek ini nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya pengen ke surga sama engkau ya Rasulullah. Kata nenek, kata Rasulullah, tapi di surga nggak ada nenek-nenek. Ngambek Bu si nenek itu langsung. Tapi aku pengen ke surga bersamamu ya Rasulullah. Iya Nek, tapi di surga nggak ada nenek-nenek. Nangis tuh nenek sampai ketiga kali, karena Rasulullah senang bercanda orangnya Bu. Tapi aku pengen ke surga bersamamu ya Rasulullah, kata nenek tersebut. Iya Nek, di surga memang gak ada nenek-nenek, karena nanti nenek-nenek itu jadi gadis semuanya, ya. Jadi cakep lagi Bu, ya, gitu. Ini Rasulullah senang bercanda, ya.
Suatu kali Rasulullah saat lewat, ada seorang nenek-nenek yang ngeludahi Rasulullah, benci sekali dengan Rasulullah. Nenek-neneknya ini Yahudi, benci dengan Rasulullah. Setiap kali Rasulullah lewat diludahi oleh nenek tersebut. Setiap kali Rasulullah diludahi lagi, Rasulullah lewat lagi diludahi. Tapi Rasulullah tetap sabar, Bu. Bahkan saat Rasulullah lewat lagi, si nenek ini nggak ada. Rasulullah sedih, Bu, kehilangan. Kemana nenek tersebut, kemana? Besok lewat lagi, si nenek ini nggak ada lagi. Makin sedih Rasulullah, kemana nenek tersebut? Coba kalau kita, Bu, kita lewat sama tetangga diludahin, cuy, gitu ya. Kan bunyinya gitu kalau ngeludah, Bu. Lewat lagi diludahin lagi sama tetangga. Besok lewat lagi tetangga ngeludahin lagi. Lewat lagi tiba-tiba nggak ada tuh tetangga. Kita gimana, Bu? Seneng. Ya, terus denger lagi sakit, syukurin. Kualat tuh makanya kan gitu kita ya. Rasulullah enggak, Bu, sedih, kehilangan. Ya Allah, kemana nenek ini? Dicari, Bu, dan ternyata didatengin oleh Rasulullah di rumahnya. Nenek tersebut sedang sakit parah, gak ada orang yang nengokin. Di saat Rasulullah nengokin, nenek tersebut bertanya, ya Muhammad, aku ini sudah berlaku buruk kepadamu. Kenapa engkau tengokin aku di saat gak ada orang lain satupun yang nengokin aku? Kenapa engkau nengokin aku padahal aku sudah berlaku buruk kepadamu? Apa jawab baginda Nabi Muhammad? Karena engkau belum tahu siapa aku, belum tahu tentang kebenaranku. Maka dari situ nenek tersebut kaget dan langsung memeluk Islam karena akhlaknya Rasulullah. Ini lagi ada seorang kakek tua laki-laki buta mencaci maki Rasulullah. Bunuh Muhammad, Muhammad tukang bohong. Bunuh Muhammad, Muhammad penipu. Bunuh Muhammad, Muhammad penyihir. Setiap Rasulullah lewat situ, Rasulullah dikatakan seperti itu. Apa Rasulullah marah? Enggak, Bu, sabar. Rasulullah pulang ke rumah bertanya kepada istrinya, wahai istriku, apakah di rumah ada makanan? Ada ya Rasulullah. Hanya ada sepotong roti, cuma ini saja. Ya sudah, sini. Diminta, cuma sepotong roti diminta sama Rasulullah. Lalu Rasulullah datangi laki-laki tadi yang maki-maki Rasulullah. Didatangi, Rasulullah berdiri di hadapannya. Di saat laki-laki tersebut, laki-laki buta itu mencaci maki Rasulullah, Rasulullah suapi dengan tangannya Rasulullah. Dihaluskan dulu makanannya, Bu, dengan tangannya Rasulullah. Baru disuapi. Dia bunuh lagi, bunuh Muhammad, jangan percaya sama Muhammad ya, Muhammad tukang bohong, Muhammad tukang tipu. Padahal yang disuapin baginda Nabi Muhammad. Disuapin lagi sama beliau, terus seperti itu. Sampai akhirnya begitu beliau meninggal, Sayyidina Abu Bakar Siddiq sahabatnya bertanya kepada putrinya Aisyah, Ummu Aisyah, putri Sayyidina Abu Bakar Siddiq, istri Rasulullah. Wahai putriku Aisyah, kebiasaan baik Rasulullah yang belum aku kerjakan yang mana? Tanya sahabat. Karena sahabat itu namanya sahabat pasti akan ngikuti hal yang baik dari sahabatnya, dari pimpinannya. Beliau Abu Bakar Siddiq, ya, sahabat Rasulullah, juga termasuk besan ya, karena kan anaknya beliau Ummu Aisyah adalah istri Rasulullah. Wahai putriku Aisyah, kebiasaan Rasulullah hal yang baik apa yang belum aku kerjakan? Oh iya, suamiku Rasulullah sering berdiri di depan laki-laki yang ada di ujung jalan sambil menyuapinya. Oh baik, kalau begitu kasih aku makanan. Abu Bakar ngikutin apa yang Rasulullah lakukan. Begitu sampai di hadapan laki-laki tersebut, laki-laki itu masih sama ngoceh,
bunuh Muhammad, Muhammad tukang bohong, bunuh Muhammad, Muhammad penipu. Sayyidina Abu Bakar bingung, ini nggak salah Rasulullah nyuapin dia yang maki-maki Rasulullah. Bingung Bu. Kira ini orang yang spesial mungkin ya sampai disuapin Rasulullah. Ternyata orang yang maki-maki Rasulullah. Akhirnya sama Abu Bakar disuapi. Suapan pertama, suapan kedua, suapan ketiga, dipegang tangan Abu Bakar. Siapa engkau? Engkau bukan orang yang biasa suapin aku. Kata Abu Bakar, aku yang nyuapin kamu nggak tahu aja katanya. Bukan, kamu bukan yang nyuapin aku. Yang nyuapin aku itu tangannya wangi. Bahkan makanannya sebelum masuk ke dalam mulutku dia haluskan. Makanannya tuh halus banget. Makanan yang masuk ke dalam mulutku tuh halus. Siapa dia? Kemana orang ini? Lalu Abu Bakar menjelaskan, engkau ingin tahu siapa dia? Yang menyuapimu dialah Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Begitu mendengar nama baginda Nabi Muhammad, kaget pengemis ini, gemetar seluruh tubuhnya Bu. Dia tidak pernah menyangka orang yang setiap hari dia caci maki, justru yang berdiri di hadapannya menyuapinya, menghaluskan makanannya terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam mulutnya. Dia nggak menyangka, menangis. Lalu kemana Muhammad? Apakah dia marah kepadaku? Dia nggak pernah datang lagi nyuapin aku. Kemana dia? Dia marah sama aku? Tidak. Beliau sudah meninggal. Maka menangis. Dan pengemis buta itu meminta kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq sahabatnya, antarkan aku ke makamnya Muhammad. Aku akan memeluk agama Islam. Asbab akhlaknya. Tuh lihat, akhlak Bu. Kalau kita cuma ngandalin ilmu doang, setan juga pada punya ilmu Bu. Tapi adab, akhlak kita kepada yang lebih tua kalau kita masih muda. Yang lebih tua pun juga akhlaknya mengayomi yang muda. Ini akhlak yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Bahkan Rasulullah memuliakan wanita. Kita, Masya Allah. Rasulullah tuh paling muliain wanita Bu. Ada seorang wanita yang kasih buah ke Rasulullah, buah anggur. Dan Rasulullah saat dikasih buah, Rasulullah habiskan buah anggur tersebut. Yang memberikan buah itu melihat dari belakang, anggurnya dimakan gak ya kira-kira sama Rasulullah? Biarin aja Bu, namanya juga anak-anak. Kalau ibu-ibu yang lari-larian, nah itu anaknya lagi mau ngaji, biarin aja. Rasulullah makan anggurnya Bu, dihabiskan. Dan cara makan anggur Rasulullah, cara makannya nggak langsung dipetik dengan tangan Bu. Anggurnya nih, ini misalkan anggur ya, langsung digigit gitu sama Rasulullah makannya. Diambil lagi pakai giginya, digigit nih. Dihabiskan semuanya anggurnya sama Rasulullah. Sahabat ngeliatin aja ya, sambil mikir, ini kayaknya anggurnya enak banget nih, sampai Rasulullah lupa sama kita. Biasanya kalau ada makanan Rasulullah tuh selalu bagiin ke sahabatnya. Selesai ngabisin anggur itu Bu, sahabatnya negur, ya Rasulullah kayaknya enak banget tuh anggur ya, sampai lupa sama kita. Biasanya kalau punya makanan kita dibagi. Rasulullah senyum Bu. Apa jawab Rasulullah? Kalian tahu kenapa anggur ini saya habiskan sendiri? Karena anggur ini rasanya asam banget. Kalau aku bagikan anggur ini kepada kalian, saat kalian makan anggur ini, kalian akan buang anggur tersebut.
muka kalian akan berubah. Kan kalau kita makan asam kan pasti raut wajah kita berubah, Bu, kelihatan. Nanti yang ngasih anggur, perempuan di ujung sana, dia akan tersinggung. Kan gitu. Ini cara muliain Rasulullah. Maka saat Rasulullah ngabisin anggurnya itu sambil senyum, Bu, padahal asam banget. Ya, kita bisa nggak makan buah asam tapi kita senyum gitu loh. Kan nggak mungkin, pasti mata kita gitu. Rasulullah bisa, Bu, sambil senyum. Seakan-akan anggur itu manis banget. Hingga akhirnya perempuan yang memberikan anggur itu tersenyum senang. Dia nggak tahu padahal anggurnya asam banget. Itu cara menghargai Rasulullah, memuliakan wanita, Masya Allah. Ya, ini hal-hal yang begini nih yang harus kita jaga, akhlak kita, adab kita. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau bicara soal wanita, ibu-ibu tahu nggak wanita itu mulia? Ibu-ibu tahu nggak kalau kita nih dicemburui oleh bidadari surga? Cemburu. Tahu nggak, Bu? Kita dicemburui oleh bidadari surga. Bidadari surga tuh cemburu sama kita wanita dunia. Kenapa bidadari surga cemburu kepada kita? Padahal bidadari surga itu cantiknya luar biasa. Kalau kita cantiknya pakai kamera 360, kadang pakai beauty plus yang saat foto cering gitu langsung merubah wajah kita, ya Bu ya. Yang kusut jadi glowing, jerawat nggak kelihatan semuanya. Terus kita posting, sampai teman kita nanya, kamu perawatannya pakai apa sih? Kok mukanya kinclong banget? Begitu lihat aslinya kaget. Ya. Berarti perawatannya pakai kamera, kan gitu. Bidadari surga asli cantik, Bu. Tetapi justru kenapa bidadari surga cemburu sama bidadari bumi, sama wanita bumi, wanita di dunia, kenapa cemburu? Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah benar wanita dunia ini jauh lebih baik dari bidadari surga? Jawab Rasulullah, iya, betul. Kenapa bisa begitu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah memberikan perumpamaan wanita dunia dan bidadari surga itu seperti ibarat pakaian luar dan pakaian dalam. Wanita dunia pakaian luarnya, bidadari surga pakaian dalamnya. Sudah pasti pakaian luar dan pakaian dalam jauh lebih bagus pakaian luarnya. Betul gak, Bu? Ibu pakai pakaian di dalam, dalemannya itu sobek gak kelihatan. Betul nggak? Taruhnya di dalam. Nggak mungkin ibu pakai yang sobek taruhnya di luar, malu pasti. Pakaian luarnya pasti bagus, mote-mote, ada payetnya, ada hiasannya, kan gitu. Maka inilah perumpamaannya. Wanita dunia adalah pakaian luarnya, bidadari surga pakaian dalamnya. Walaupun bidadari surga abadi, nggak binasa. Tapi di dunia nggak terlihat, nanti di surga baru terlihat. Kenapa bisa begitu ya Rasulullah? Kenapa wanita dunia justru jauh lebih baik menjadi pakaian luar, jauh lebih bagus dari bidadari surga? Apa jawab Rasulullah? Karena ibadahnya wanita dunia, karena sholatnya wanita dunia, karena menjaga wudhunya wanita di dunia, karena saumnya wanita dunia, karena sedekahnya wanita dunia, karena taatnya kepada suaminya wanita dunia. Ini yang dicemburui oleh bidadari surga. Dan kecantikannya nanti wanita di dunia saat di surga, kecantikannya terlihat dari wajahnya yang bercahaya. Itu wanita dunia nanti. Bidadari surga cantik-cantik jelita. Tapi wanita dunia nanti saat di surga, dia wajahnya cantiknya bercahaya. Karena apa? Ibadah-ibadahnya. Maka itu yang membuat bidadari surga itu cemburu. Nah, kalau kita mau dicemburui bidadari surga, ya ibadah. Apapun kegiatan kita ibadah. Mengurus suami jadiin ibadah, ngurus anak niatin ibadah, bermuamalah berdagang niatin ibadah. Apapun kalau diniatkan ibadah berkah, Bu.
Niatnya harus perbaiki niatnya untuk ibadah, karena memang kita ditugaskan menjadi hamba Allah ini, diciptakan memang untuk tujuannya beribadah kepada Allah. Yang akhirnya dari ibadah itu, ibadahnya kita mendapatkan stempel wanita yang salehah. Kita menjadi sebaik-baik perhiasan dunia. Apa itu sebaik-baik perhiasan dunia, Bu? Wanita salehah, istri yang salehah. Kayak lagunya Rhoma Irama kan gitu. Setiap kau nyanyi gitu ya Rhoma Irama. Setiap keindahan kan kita. Kayak gimana lagi, Bu? Lupa saya. Pokoknya ujungnya wanita solehah deh, istri solehah. Kan kita. Kalau kita ibadah, semuanya ngurus suami ibadah, nggak ngeluh, nggak jadi istri yang membangkang karena udah ibadah, udah capek. Terus kita jadi istri yang nggak taat, jadi istri yang pembangkang, berarti kita bukan wanita salehah, cuma wanita yang bisa ibadah. Karena wanita salehah sama wanita ahli ibadah beda, Bu. Wanita salehah insya Allah dia ahli ibadah, tapi wanita yang ahli ibadah belum tentu salehah. Faham ya? Wanita salehah insya Allah dia ahli ibadah. Di dalamnya sudah ada ciri-cirinya, dia pasti ahli ibadah. Tapi yang ahli ibadah belum tentu salehah. Kenapa kok bisa begitu? Di zaman Nabi dulu ada seorang yang mendatangi Rasulullah, seorang wanita bertanya, "Ya Rasulullah, saya punya tetangga saya ahli ibadah ya Rasulullah. Sholatnya, sholat 5 waktunya, sholat sunnahnya, puasanya, sedekahnya, itu tetangga saya ahli ibadah. Tetapi dia selalu menyakiti hati tetangga yang lain dengan lisannya ya Rasulullah. Bagaimana itu ya Rasulullah?" Apa jawab Rasulullah? "Inna fin nahar." Sesungguhnya tempatnya dia di neraka. Ahli ibadah, Bu. Kan kita. Makanya kalau wanita salehah insya Allah dia sudah ahli ibadah. Dia takut dengan ibadahnya bisa nyakitin orang, dia takut. Tapi kalau ahli ibadah belum tentu salehah. Itu tadi di zaman Nabi sudah dicontohin. Ada seseorang yang mengadu ke Rasul, dia ahli ibadah, sholatnya kencang, sedekahnya apalagi, tapi nyakitin hati orang lain mulutnya. Saudara muslimnya gak selamat dari lisannya. Ini yang bahaya. Belum lagi nih ya, kalau istri yang ahli ibadah, Bu, dia lagi masak di siang hari, tiba-tiba suaminya pulang pengen ngajakin ibadah. Bu, paham ya? Istrinya lagi masak siang hari, suaminya pulang pengen ngajakin ibadah. Kalau wanita salehah, istri yang salehah, langsung buru-buru matiin kompor, langsung nemuin suaminya, karena suaminya lagi pengen ibadah. Bukan yang siang-siang malah pulang, udah tahu lagi masak. Gak lihat diri banget sih, udah tahu lagi masak pakai pulang, kan gitu. Moodnya keburu hilang, Bu, laki-laki, suaminya. Kalau istri salehah, wanita salehah, dia matikan kompornya, dia ibadah bersama suaminya. Karena ibadah itu habli minallah dan habli minannas. Sekalipun dia lagi zikir, Bu, dia lagi zikir nih ya, bangun tahajud misalkan, terus dia zikir, udah zikir, suaminya terbangun ya, terus pengen ngajak ibadah, "Mah," suaminya udah bolak-balik kamar mandi, "Mah, sayang," sampai ngasih kode, Bu. Dipanggil mah gak nyaut, dipanggil sayang diem baik ya, dikasih kode dia tetap zikir. Itu bukan wanita salehah, itu bukan istri salehah. Istri salehah taruh zikirnya, dia tunaikan ibadahnya kepada suami. Jadi kalau wanita salehah insya Allah ahli ibadah, dia faham apa itu salehah. Tapi yang ahli ibadah belum tentu salehah. Itu semoga kita jadi wanita-wanita salehah tersebut. Baik.
Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah saat diperlihatkan neraka, Bu, kebanyakan yang dilihat kaum perempuan. Rasulullah menangis. Ya Allah, kenapa di neraka banyak sekali kaum perempuan? Padahal masuk surga buat perempuan itu mudah banget. Masuk surga buat perempuan mudah banget. 4 syaratnya, Bu. Yang pertama, sholat 5 waktu jangan ditinggalin. Yang kedua, nanti puasa Ramadan kerjain. Yang ketiga, jaga kemaluan kita, jangan berzina. Jaga kehormatan kita, kehormatan suami. Yang keempat, taat sama suaminya. Kalau 4-4-nya dikerjain, silahkan masuk surga melalui pintu manapun yang kamu suka. Itu kata Allah. Tetapi kenapa saat melihat neraka justru banyak penghuninya perempuan? Rasul menangis sedih. Lalu saat Rasul lewat majelis perempuan, Rasul mengatakan, wahai kalian para perempuan, perbanyaklah kalian bersedekah, karena aku lihat penghuni perempuan kebanyakan kalian. Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kami nih perempuan menjadi penghuni neraka terbanyak? Apa yang menyebabkan? Apakah kami kufur kepada Allah? Kata Rasulullah, tidak, bukan kufur kepada Allah, tetapi kufur kepada suami kalian. Maksudnya gimana ya Rasulullah kufur kepada suami? Kalian tidak melihat kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri suami kalian, senang menyelisihi suami kalian. Kan biasanya nih ya Bu ya, kita nih perempuan harus ngaku Bu, harus jujur. Perempuan itu kalau misalkan suami bikin salah atau nggak ngenakin kita, nyinggung kita, ya, atau nggak bisa ngasih kemauan kita, biasanya itu kalau udah ngambek sampai keluar, kamu tuh nggak bisa bahagiain aku, kufurnya. Itu kufurnya begitu Bu. Pulangkan aku aja kepada orang tuaku, kufur banget. Ntar giliran dipulangin beneran nyesel. Ya. Ini perempuan, dia lupa saat ijab kabul, saat agad nikah, si laki-laki calon suami ini mengambil tanggung jawab dari ayah perempuannya. Dia lupa. Sebelum perempuan ini dinikahi, tanggung jawab besarnya ada pada ayahnya. Ayahnya yang bertanggung jawab atas auratnya, atas apapun yang dilakukan anak perempuannya, ayahnya yang bertanggung jawab. Tapi saat dinikahi, ya, semua tanggung jawabnya ada pada suaminya. Istri ngelakuin apapun tanggung jawab suami. Istri keluar rumah nggak nutup auratnya, suami yang bertanggung jawab. Anak perempuannya keluar rumah nggak nutup auratnya, suami yang bertanggung jawab. Tapi suami melakukan apapun nggak tanggung jawab ibu-ibu, itu enaknya. Dia mau maksiat di luar, tanggung jawab dia sama Allah. Kan gitu, karena dia pemimpin. Tapi kalau kita melakukan apapun, tanggung jawab dia yang bertanggung jawab, suami yang bertanggung jawab. Maka jadilah istri yang salehah, yang tidak menyelisihi suaminya, yang selalu melihat kebaikan-kebaikan suaminya. Bahkan Rasulullah SAW katakan, ya, dalam hadisnya, saat ditanya siapa ya Rasulullah wanita yang terbaik, wanita yang terbaik, wanita yang salehah, yang selalu menyenangkan hati suaminya, yang tidak pernah menyelisihi harta baik diri suaminya. Ini wanita salehah, istri yang salehah, ya. Maka kata Rasulullah, diperbanyaklah bersedekah. Sedekah mampu menghapuskan dosa kita, menutup keburukan kita, kan gitu. Ini bahkan di surat An-Nisa ayat 34 Allah katakan di situ, ya, wanita yang salehah, ya, adalah dia yang mampu menjaga dirinya, menjaga kehormatan suaminya saat suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaganya. Tuh. Ini, ya, semoga kita dijadikan wanita-wanita yang salehah, istri yang salehah, yang nurut sama suami, yang gak melototin suaminya. Gak pernah melototin, Umi, orang lagi tidur. Ya lagi tidur ya gak melotot, kan gitu.
yang nggak kenceng suaranya di hadapan suami, yang selalu cari ridho suaminya. Ya, cari ridho Bu. Sekalipun kita mau ngaji, cari ridhonya suami. Misalkan nih, ibu izin sama suami, "Pak, mau ke masjid ya, ada Umi Pipik nanti siang." Nama saya dibawa-bawa. Kata suaminya, "Mah, di rumah aja deh. Apalagi lagi hujan begini, udah di rumah aja temenin saya." Suaminya lagi manja sama ibu, sama istrinya. Kata si istrinya, "Sama papa makan tiap hari ketemu, sama Umi saya nggak pernah ketemu." Nama saya lagi dibawa-bawa. Kata suaminya, akhirnya suaminya melontarkan satu kalimat, "Terserah." Itu pertanyaan tuh Bu, dibolehin atau enggak, diridoin atau enggak? Dengan kalimat terserah, karena istrinya bukan istri yang nurut, enggak yang sami'na wa ata'na, dia senang, alhamdulillah dibolehin ya Pak ya, pergi. Datang ke majelis, duduk di sini, "Bu, enggak dapat surga di sini." Enggak dapat surga di sini, walaupun izinnya bagus ke majelis ilmu, tapi enggak dapat surga kalau suaminya enggak ridho. Suami ibu enggak ridho, padahal kalimatnya terserah, itu antara iya atau enggak. Kalau di awal udah dibilang sini aja dek mah, karena istrinya ngotot, akhirnya terserah, kan gitu. Itu nggak ridho suaminya Bu. Ibu pergi, suaminya dalam keadaan hati yang kesel, ya untung suaminya nggak ketemu saya. Kalau ketemu ini gara-gara Umi nih, waduh saya yang disalahin Bu. Kan gitu. Jadi ini pentingnya cari ridho suami. Ya ini. Semoga kita dijadikan wanita-wanita yang dirindukan surga. Surga tuh rindu Bu, rindu banget. Ya, surga rindu sama wanita, ya, yang taat sama suaminya, yang cari ridho suaminya, yang berlemah lembut dengan suaminya. Ciri-ciri istri salehah yang dirindukan surga. Yang pertama cirinya al-wadud Bu. Apa itu al-wadud? Al-wadud itu yang senantiasa mencari perhatian suaminya, yang senantiasa mencari cintanya suaminya. Contohnya nih, yang faham, wanita solehah faham agama, saat suaminya pulang kerja, saat melihat istrinya, istrinya faham apa yang harus dilakukan, tersenyum kepada suaminya, nyenengin suaminya. Ini suaminya pulang malam, handphonenya mati, buka pintu istrinya yang bukain, udah kayak monster, cemberut. Dia nggak baik sangka sama suami, barangkali baterainya habis, pulang malam macet, atau mungkin lagi habis dimarahin sama bosnya. Dia tipe suami yang nggak mau cerita sama istri. Ini pulang ke rumah, istrinya udah jadi wartawan, diberondong dengan pertanyaan. Suami capek Bu, ya jangan sampai ya Allah saya di dunia udah dibawelin sama istri saya, jangan sampai di surga saya dibawelin lagi. Cariin istri yang nggak bawel deh di surga gitu ntar. Ya, ini. Maka saat suaminya pulang, si istri sedekah tersenyum. Ini istri yang dirindukan surga, al-wadud, yang senantiasa menarik perhatian suami, mencari cintanya suami. Dia perhatikan pandangannya suami kepada dirinya saat suaminya melihat dia tersenyum, saat suaminya melihat suaminya gemes sama dia, saat suaminya melihat dia keadaannya cantik, mau dandan di depan suaminya. Ya, jangan sampai di luar mau pergi dia menor dandannya. Ya, semua dipakai, bedaknya sampai tebel, lipstik semua, semuanya dipakai. Tapi giliran suaminya pulang udah kayak zombie, pucet semuanya. Pakai daster lagi, besok datang daster lagi, dasternya itu lagi, digantung kamar mandi, besok dipakai lagi. Jadilah bidadari surganya di rumahnya Bu. Suami udah lelah, begitu pulang lihat istrinya cantik, saat matanya tertuju kepada istrinya, suaminya lelahnya hilang, nyenengin hatinya suami, dia tersenyum, dia dandan cantik. Suaminya pulang mendekati istrinya, istrinya dalam keadaan wangi, nggak bau dapur, nggak bau jengkol. Gitu, harus mandi, tampil cantik gitu.
Ya, dalam keadaan pulang suaminya lapar, si istri udah paham di meja makan tuh udah disiapin makanannya, tehnya, kopinya ini. Jangan sampai pulang nggak ada makanan, suami lapar harus teriak-teriak kan gitu. Ini al-wadud yang senantiasa meraih cinta suaminya, menyenangkan suaminya. Lalu ciri yang lainnya al-aud ala zaujah, yang senantiasa kembali kepada suaminya. Maksudnya apa? Ini yang terakhir ya. Maksudnya apa? Di saat suaminya marah, biasa namanya rumah tangga kan pasti ada ujiannya, ada berantemnya. Kalau mulus-mulus aja bukan rumah tangga namanya. Rumah tangga pasti ada cekcoknya, berantem suami istri. Di saat suaminya sudah marah, si istri nggak ikut-ikutan marah. Kalau satu rumah yang ini jadi api, yang ini jadi api, kebakar bu rumahnya. Tapi saat suaminya sudah jadi api, istrinya harus jadi air yang nenangin, yang nyiram, damai. Jadi saat suaminya sudah marah, raut wajahnya sudah berubah, si istri buru-buru langsung mendatangi suaminya, pegang tangan suaminya, ya, taruh di kepalanya. Wahai suamiku, aku belum bisa tenang hidupku sebelum engkau ridho kepadaku. Itu istri yang dirindukan surga, yang dia buru-buru datengin suaminya minta maaf. Bukan begitu suaminya marah, suaminya ngambek, terus si istri bawa koper, bahasa Inggrisnya kabur dari rumah, pulang ke rumah orang tuanya jadi pertanyaan. Nah itu gak boleh. Tapi buru-buru datengin apapun masalahnya, ya, datengin suaminya. Ini yang dirindukan surga. Bahkan Rasulullah SAW katakan, seandainya aku diperbolehkan menyuruh manusia ini sujud, maka aku akan perintahkan para istri ini sujud di hadapan suaminya. Kita maknai hadis ini. Disebutkan seandainya aku diperbolehkan untuk memerintahkan manusia sujud, berarti kan jelas pertanyaannya, tidak boleh sujud di hadapan manusia. Kan Rasul katakan seandainya diperbolehkan oleh Allah memerintahkan manusia untuk sujud di hadapan manusia, aku perintahkan para istri sujud di hadapan suaminya. Ya. Ini. Kenapa? Karena suami punya hak lebih untuk ditaati karena dia adalah pemimpin, imam. Kalau kita ratunya rumah tangga, bukan pemimpin rumah tangga. Kita ratunya rumah tangga. Baik ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya mau ngajak ibu-ibu yang ada di sini untuk bersedekah. Sedekah itu tadi, ya, untuk menghapus segala keburukan dosa-dosa kita, ya. Semoga dengan sedekah sambil kita bersolawat, ya, dengan solawat sambil bersedekah, niatin. Yang sakit-sakit Allah angkat penyakitnya. Yang belum punya keturunan Allah berikan keturunan yang soleh-soleha. Yang punya hutang asbab solawat dan sedekah Allah lunaskan hutang-hutangnya. Dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, ya. Dijaga rumah tangganya, semua diniatin. Mari kita sama-sama kita edarkan. Ini sedekah ini bu, untuk akadnya untuk anak yatim, akadnya untuk sarana dakwah, untuk membantu, ya, program dakwah para guru-guru, para penghafal Quran. Masih banyak bu di kampung-kampung guru ngaji itu nggak dibayar, kasihan, ya. Udah ngajarin anak kita, kadang keliling nggak dikasih uang. Tapi giliran kita nyekolahin anak, ngelesin anak piano dan segala macamnya, berani bayar mahal. Tapi giliran akhirat kita nyepelein, gurunya aja ikhlas. Ya ikhlas sih, tapi tahu diri aja kitanya kan gitu. Ya, ini jadi buat prasarana dakwah buat yatim. Kebetulan saya sedang ingin membangun rumah tahfidz untuk anak-anak yatim. Kenapa rumah tahfidznya untuk anak yatim? Karena kepedulian. Saya kepengen punya anak yatim yang berkualitas. Yatim dan ibunya sama-sama belajar Quran, ngafalin Quran. Kenapa sih?
Karena ayahnya ini yang dibutuhkan oleh ayahnya. Tiap hari dengerin bacaan Quran anaknya, jadi penerang kubur ayahnya. Istrinya tiap hari baca Quran, jadi penerang kubur suaminya ini. Nanti di rumah yatim tersebut anak dan ibunya tinggal di situ. Tapi syaratnya harus belajar Quran. Saya nggak mau cuma anak yatim cuma hanya dijadikan dipungut, dibawa ke rumah orang santunan bersama anak yatimnya nungguin dari pagi baru pulang sore cuma diamplopin doang. Nggak kepengen begitu. Tapi saat kamu butuh dengan anak-anak yatim, kamu yang datang, biarkan anak yatim yang mendoakanmu. Seperti itu, pengen muliain, pengen jadikan anak-anak yatim ini benar-benar berkualitas, nyenengin Nabi, ya. Maka ada tanah yang mau saya bebaskan, Bu, di Cibubur dekat rumah saya. Ada sebidang tanah, ada 2000 meter, tapi saya hanya mampunya beli separuhnya saja. Kalau separuhnya masih belum kekumpul juga, ya udah beli seperempatnya aja deh. Yang penting kebangun rumah yatim di situ. Kenapa? Bukan amanahnya beliau, bukan amanahnya almarhum, bukan. Walaupun ini yang diinginin beliau. Jadi satu hari, Bu, sebelum almarhum wafat, sebelum guru kita semuanya, Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, Allah ambil, siangnya masih ngobrol sama saya. Dia bilang, Mi, kamu udah harus siap ya. Saya bilang, siap apa? Emang mau kemana kok harus siap-siap? Enggak, kamu siap aja ceramah, keliling, sampaiin walaupun cuma 1 ayat. Saya bilang, jangan saya lah. Orang gak kenal saya, kenalnya kamu. Udah kamu aja. Enggak, kamu yang harus dakwah. Karena sebentar lagi semua orang bakalan lihat kamu, gak akan lihat saya. Dia ngomong begitu, saya masih gak paham, gak ngeh, gak jadi tanda-tanda kematian. Gak, orang sehat kok, masih muda kok. Makanya syarat mati gak harus tua dulu, yang muda juga mati. Syarat mati gak harus sakit dulu, yang sehat juga mati. Beliau masih sehat, umur 40 tahun meninggal. Yang saya pikir saya bisa sampai kakek-kakek, nenek-nenek kan gitu. Ternyata enggak, jatah hidupnya cuma 40 tahun. Nah kita enggak tahu kapan jatah hidupnya. Jatah hidup kita, betul enggak, Bu? Kalau mati buat nenek-nenek tuh, nenek-neneknya masih pada hidup semuanya. Betul enggak? Tapi mati buat siapapun yang jatah hidupnya sudah habis. Tapi kita nggak tahu kapan jatah hidup kita. Nah setelah itu beliau bilang, bikin rumah yatim, nanti peduli sama yatim. Peduli sama yatim bukan cuma nyantunin doang, tapi kita bikin rumahnya, bikin tempat tinggalnya. Anak yatim dan ibunya nanti tinggal di situ, sama-sama ngaji, belajar Quran, tiap hari baca Quran. Kenapa? Karena bapaknya butuh. Ayahnya si yatim ini yang udah meninggal, dia butuh amalan yang masih pada hidup. Anaknya, doa dari anaknya, bacaan Quran anaknya, buat nyelamatin kuburannya, supaya kuburannya terang dengan bacaan Quran anaknya. Suaminya butuh bacaan Quran istrinya, butuh doa istrinya, maka bikin ini. Karena sebentar lagi anakmu bagian dari mereka. Saya nggak paham, Bu, kalimat anakmu bagian dari mereka. Ternyata malamnya Allah ambil, meninggal. Setelah itu baru saya paham, oh anak saya yatim sekarang, bagian dari mereka. Maka saya pun harus peduli, kan gitu. Tapi kenapa saat itu saya nggak buru-buru langsung bikin rumah yatim? Karena saya masih fokus dengan anak saya masih kecil-kecil. Setelah anak saya sudah besar, baru amanah ini saya sampaikan. Nak, ayahmu tuh pernah bilang begini. Dan kalian betul bagian dari yatim. Kalau kalian punya rezeki, yuk sisihin. Alhamdulillah mereka kalau dapat kerjaan mereka sisihkan. Mereka sisihkan, Nimi buat beli tanah, Nimi kumpulin buat beli tanah itu. Maka saya ajak ibu-ibu semuanya untuk sama-sama kita investasi akhirat. Di sana sebidangnya 2 juta, Bu, 1 meternya. Mungkin kalau di Jawa kita lebih murah ya, karena di Jakarta semuanya mahal. Buat ibu-ibu yang mau berwakaf, ya, mau berwakaf 1 meter harganya 2 juta, mau transfer hari ini, diniatin buat kedua orang tuanya boleh. Umi saya mau deh 1 meter buat orang tua saya yang udah meninggal, buat hadiah beliau boleh, dicatat sama Allah jadi penerang kuburnya, jadi bekal akhiratnya. Nanti yang langsung transfer saya kasih buku ini buku Khulasah Al-Madad An-Nabawi,
Buku ini isinya zikir, doa dari para auliyanya Allah, wali-waliullah. Ada di sini namanya Ratibul Haddad, Imam Al-Haddad. Baca Ratib Haddad ini Masya Allah, manfaatnya luar biasa. Saya udah ngerasain banget. Saya pernah Bu, suatu kali dapat musibah yang luar biasa. Musibahnya saya nggak perlu cerita apa musibahnya itu. Sebelum dapat musibah itu saya baca ini. Ada di sini namanya Ratibul Haddad, Ratib Al-Haddad. Saya baca sampai selesai. Begitu saya baca selesai, datang musibah. Tapi musibahnya dahsyat. Kalau bukan asbab baca ini, karomahnya wali, pertolongan Allah, udah mati saya. Gitu aja. Tapi asbab karomahnya para waliullah ada di sini. Nanti yang berinfak langsung saya kasih buku ini yang sekarang. Umi boleh nggak transfernya minggu depan? Misalkan saya pengen transfer minggu depan atau bulan depan deh Umi, tapi buat hadiah orang tua saya 1 meter boleh. Tapi nanti bukunya saya kirim, nggak saya kasih sekarang. Yang saya kasih sekarang yang hari ini mau transfer hari ini, ya ini. Jadi silakan sambil ngedarin. Oh sudah. Saya cuma ada 20 buku saja hari ini. Nanti yang mau transfernya besok-besok nanti bukunya akan kita kirim. Tapi yang cash hari ini silahkan 20 buku akan saya bagikan. Dengan wakaf tadi 1 meternya 2 juta, ibu-ibu bisa langsung transfer. Yang mau bisa langsung angkat tangan maju ke depan. Sebelum asar ya.